Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kajian hati. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda kembali dalam kajian hati. Dan seperti biasa hari ini sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan Masya Allah hari ini tema kita adalah syariat hadir bukan jadi penghambat, melainkan pedoman arah hidup yang tepat. Langsung saja kita kasih kesempatan untuk Ustadz memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, syariat hadir bukan jadi penghambat, melainkan pedoman arah hidup yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memerintahkan sesuatu kepada hambanya kecuali di balik perintah itu ada kebaikan. Dan Allah pun tidak mungkin melarang sesuatu dari hambanya kecuali di balik larangan itu ada kebaikan. Begitu halnya dalam urusan pernikahan. Di dalam rukun nikah ada rukun yang wajib untuk dihadirkan, yaitu wali nikah. Kenapa ini harus dibahas? Karena mohon maaf, belakangan ini sering jadi perbincangan. Bahkan kita menemukan bahwa urusan wali ini disepelekan, bahkan dilupakan. Padahal wali nikah adalah rukun yang harus ada dalam pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam ra'atin fanakahat bighairi idnin waliyuha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Siapa seorang perempuan yang kemudian dia menikah sedangkan dia tidak mendapatkan izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Disebutkan berapa kali? 3 kali. Disebutkan dalam keterangan lain, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan bagi seorang perempuan tanpa ada wali di dalamnya. Dalam keterangan lain disebutkan, la tujawwijun imra'ata bi imra'atin. Tidaklah seorang perempuan bisa menikahkan dengan perempuan. Wala tujawwiju nafsaha, dan tidaklah seorang perempuan bisa menikahkan atas dirinya sendiri. Maka yang namanya wali dalam pernikahan rukun atau bukan? Harus ada atau tidak? Harus. Apa hikmahnya harus ada wali dalam pernikahan? Setidaknya ada 2 hikmah yang bisa kita pahami. 1, wali dalam pernikahan itu sebagai pelindung, sebagai penjaga. Kalau ada apa-apa dengan pernikahan itu nantinya, maka seorang wali bisa menjadi tempat sandarannya untuk mengadu setiap masalah yang didapatkannya. Kalau nggak ada wali, kepada siapa bersandarnya? Kalau nggak ada wali, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya? Maka wali penting dihadirkan sebagai pelindung, sebagai penjaga. Betul? Dan yang kedua, wali itu penting dihadirkan karena dalam pernikahan kita butuh adanya bimbingan. Dalam pernikahan kita butuh ada yang mengantarkan pelajaran. Karena mohon maaf, yang namanya rumah tangga tuh ujiannya
Dikit apa banyak? Maka yang namanya pernikahan dari awalnya harus sesuai syariat agar tidak mengantarkan keburukan. Betul? Percayalah, Allah tidak mungkin menentukan satu syariat untuk hambanya kecuali Allah menitipkan hikmah kebaikan di dalamnya. Jangan pernah melupakan dan melalaikan syariat Allah, karena di dalamnya pasti ada kebaikan. Untuk siapapun yang pernah tenggelam dalam kesalahan, untuk siapapun yang mungkin pernah lupa sehingga menghadirkan kehilafan, bertaubat kepada Allah. Jika urusannya dengan manusia, minta maaf kepada manusia, agar kemudian kita bisa menata hati kembali untuk bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Semoga Allah jaga hati kita semua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Tenangkan. Nah gitu. Sekarang sudah hadir Mbak Yud Bing Slamet di sini yang ada di tengah-tengah kita dan mau langsung curhat juga bertanya sama Ustadz. Silakan Mbak Yud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang ibu-ibu udah lahirnya tahun 70 pasti tahu aku Yud Bing Slamet. Saya kan boleh dibilang saya udah berkarir dari kecil. Jadi saya juga kurang main di sekolah. Seperti di luar tuh kurang main lah, karena kerja. Nah terus setelah saya udah punya semuanya, saya tinggal sendiri dan ada kebebasan pribadi ya. Saya itu nakal dan bandel bukan karena orang, tapi karena saya ingin coba-coba. Itu klise lah semuanya lah ya jawabannya. Tapi bagusnya saya tidak pakai duit orang tua. Saya bandel, saya pakai uang sendiri, bukan minta sama orang tua atau gimana enggak. Cuman kesalahan saya mungkin karena terlalu bebas sampai saya akhirnya ketahuan mama saya make. Dan sebelum saya ketangkep, sebenarnya itu saya udah dipenjara di rumah. Nggak boleh main, sampai digembok pintu rumah. Saya udah dibawa pulang ke rumah ini kan, sampai ya boleh dibilang saya ya setengah habis-habisan lah ya. Itu juga kesalahan saya sendiri. Dan saya punya perkawinan juga tidak begitu bagus, karena bukan saya merasa saya terlalu sabar, tapi saya setiap hari sudah 7 tahun minum pil sabar terus. Tapi kebebasan yang saya kasih itu tidak dipertahankan atau tidak dihargai, malah saya diinjak-injak. Terus masalah saya kayak soal itu, sebenarnya saya juga ingin bilang ini semua permainan, karena saya di backup sama BNN juga, dan itu bukan harus memang saya ditangkap apa gimana, itu semua permainan. Ya mungkin orang-orang baik yang menghujat saya, membenci saya, oh begini ini, ya saya terima aja, nggak apa-apa, karena itu kesalahan saya sendiri gitu kan. Dan saya juga bukan karena orang tua saya atau frustasi, cuman di saat saya punya sesuatu itu, saya udah mendapatkan semuanya. Saya udah punya semuanya, udah punya rumah, saya udah punya mobil, udah punya segalanya. Tapi hilang begitu aja gitu loh. Itu dengan kesalahan saya sendiri. Ya itu yang saya sesali aja. Saya bilang, saya kehilangan masa depan saya sendiri. Karena itu saya cari dengan susah payah. Saya bertahun-tahun saya nyanyi segala macam. Karena cuma barang saya itu, saya ya sangat menyesali sendiri gitu. Apa yang saya punya tiba-tiba hilang. Dan
Itu saya sadar setelah 2 tahun. Saya bilang, kok saya nggak punya apa-apa gitu. Itu saya sesali banget. Saya sesali banget. Saya bilang, saya punya mobil 3, saya punya rumah gitu loh. Cuman karena ya terpengaruh teman juga segala macam. Dan saya memang orangnya sosial, saya itu memang tinggi. Jadi ada orang minta bantuan segala macam saya kasih. Tapi saya nggak tahu teman yang baik yang mana yang jahat itu saya nggak tahu pada waktu itu gitu kan. Saya terus terang, saya 3 bulan saya depresi. Tapi saya yang bisa nangis 1 harian, saya bisa nangis. Dalam 1 hari saya bisa dari pagi sampai malam. Saya bisa nangis sampai, pokoknya sampai, tapi mata saya merem, cuman saya nangis terus. Saya nggak bilang ibu saya ke dokter saya sendiri. Karena saya pikir ini nggak benar, ini bukan saya gitu. Sampai pada akhirnya setelah itu dilewati, izin kemudian Mbak Iyut menikah, berumah tangga. Terus katanya ada perasaan apa yang masih mengganjal di hati Mbak Iyut tentang rumah tangga? Ya itu maksudnya kan saya ingin banget punya keturunan kan tadinya kan. Tapi mungkin karena suami saya emang agak sedikit nakal apa gimana, saya jadi berpikir 2 kali. Karena saya udah kasih kebebasan ke dia. Sampai temannya bilang, kakak kok sabar. Ya setiap hari saya minum pil sabar. Saya kepengen gimana tanemin kekuatan saya untuk bisa maju lagi seperti dulu. Dan ya memang sih saya boleh dibilang masih bolong-bolong ya, untuk sholatnya masih kurang gitu kan. Nah terus kalau bisa Pak Ustadz kasih, saya mesti apa untuk ngedalamin jiwa saya supaya jadi baik. Bunda, ada 3 hal yang ingin coba Ahilman bahas dari apa yang beliau sampaikan dan tanyakan. 1, tentang masa lalu yang pernah kita lewati. Setiap orang punya masa lalu, tapi percayalah setiap orang punya masa depan. Setiap orang pernah terpeleset dalam hidupnya, tapi setiap orang juga bisa bangkit setelah dia terjatuh dalam hidupnya. Maka jangan selalu menggelisahkan masa lalumu sampai kamu lupa bahwa ada kebaikan yang Allah siapkan di waktu yang akan datang. Tinggal pertanyaannya, apa yang harus kita perbaiki dari apa yang pernah salah di waktu kemarin sebagai pelajaran untuk yang akan datang. Contoh, kalau belajar dari beliau, yang pertama ingat, siapapun yang lagi dikasih dunia, siapapun yang lagi dikasih nikmat, jangan lupa sama Allah. Betul? Jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub, jangan bangga diri. Kita nggak tahu, mungkin semudah itu Allah memberi nikmat kepadamu, tapi ingat, Allah pun semudah itu mengambil semuanya dari dirimu. Maka percayalah, orang baik bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang baik adalah orang yang segera memperbaiki kesalahannya untuk bisa mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Maka Nabi sampaikan, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pernah punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang bertaubat, segera kembali kepada Allah. Maka siapapun yang punya dosa, punya masa lalu, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah tutup semua keburukan kita, dan Allah berikan kesempatan kita menjadi pribadi yang makin baik di waktu yang akan datang. Yang kedua, urusan rumah tangga.
Bagus sekali tadi beliau menyampaikan, Ustadz, yang namanya rumah tangga memang dulu ada masalah, mungkin suami saya agak lain. Tapi kadang hati harus banyak memaafkan dan melapangkan. Apalagi sekarang izin beliau sudah kembali. Dan tadi juga Mbak Iyut menyampaikan pengen punya keturunan. Mungkin dalam hati yang paling dalam, apakah mungkin saya sekarang punya keturunan? Dengan usia yang ada, mungkin dengan kondisi yang ada, rasanya sulit. Tapi berdoa boleh tidak? Minta boleh? Berharap boleh? Logika mungkin gak nyampe. Tapi kalau Allah mau, bisa atau tidak? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, kalau Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah. Tinggal katakan apa? Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Mbak Iyut dan semua yang lagi ngerasa hopeless punya keturunan, belajar dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah Siti Sarah butuh bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan anak? Betul? Tapi kan Ustadz, rasanya kalau saya nggak mungkin izin. Mungkin anak kandung sulit rasanya, tapi Mbak Iyut bisa mengambil anak asuh. Betul? Bisa mengambil anak sebagai bentuk kebaikan yang bisa dihadirkan. Kan kita pengen ada yang mendoakan, betul apa betul? Kita pengen di masa tua ada yang menemani, betul? Maka boleh kita mengambil anak, mungkin bukan anak kandung kita. Jadi artinya kesempatan itu tidak tertutup, kebaikannya masih ada, tapi mungkin caranya harus kita hadirkan dengan cara yang lain. Jadi kalau menurut saya, Mbak Iyut dan semua yang sudah ngerasa, apalagi izin misalnya sudah berusia, sudah menopause, sudah kayaknya nggak bisa lagi punya anak, bisa mengambil anak asuh sebagai jembatan kebaikan, termasuk juga untuk menebus dosa barangkali yang pernah kita hadirkan kemarin. Dan yang terakhir tentang pil sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah apa? Kemampuan kita bersabar. Maka percayalah, siapa yang sabarnya besar, maka surganya besar. Siapa yang ujian hidupnya disegerakan di dunia, maka nanti Allah mudahkan hisabnya di akhirat. Maka nanti ada satu doa agar kita terus dikasih kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkanlah kesabaran di hati kami dan kuatkanlah langkah kami dan tolonglah kami agar tidak tenggelam dalam keburukan. Amin. Mbak Iyut, salam buat keluarga. Terima kasih sekali lagi udah datang ke kajian hati. Dan insya Allah untuk siapapun yang pernah punya masa lalu, belajar berbenah dari masa lalu. Maafkan semua yang sudah terjadi dan persiapkan untuk kehidupan kita yang akan datang nanti setelah ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada kekesalan juga, ada merasa kayak bersalah sama diri sendiri ya. Karena apa yang aku lakuin itu bukan dari orang luar, tapi ya ini klise jawabannya. Maksudnya awalnya coba-coba, cuman setelah saya pikir-pikir itu 2 tahun kemudian ya kok aku nggak punya apa-apa gitu kan, yang ya I got everything, terus itu that's my future tiba-tiba hilang gitu aja cuman karena aku pakai gitu aja. Ya ada penyesalan ya, sedikit kayak dimusuhin sama kakak-kakak, tapi mereka nggak ngomong aja gitu.
Memang kadang-kadang kalau pergi kemana-mana, enak ya lihat keluarga itu ada anak satu, ada apa. Karena aku juga suka anak kecil gitu kan, sama cucu-cucu juga aku sayang. Cuma itu aja. Tapi kalau untuk mengharuskan kayaknya lebih baik sendiri. Jawaban aku sih senang, cuman aku sebenarnya tahu jawaban apa yang aku harus lakuin, apa yang harus aku buat, aku tahu.